Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat onde-onde kacang hijau yang bentuknya unik, rasanya enak. Untuk membuat onde-onde ternyata diperlukan trik-trik khusus supaya bunda bisa dapetin onde-onde yang bentuknya bulat, tidak kempes, dan yang paling penting saat menggoreng onde-ondenya tidak meletus. Caranya seperti apa? Jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Resep dan cara membuat, saya akan membuat isi onde-onde terlebih dahulu. Pertama, siapkan kacang hijau kupas sebanyak 150 gram, cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok, tambahkan secukupnya air untuk merendam kacang hijau tersebut. Rendam selama minimal 2 jam supaya tekstur kacang hijaunya menjadi empuk sehingga lebih mudah saat memasak nanti. Setelah 2 jam kemudian, tiriskan kacang hijau tersebut. Kemudian masukkan kacang hijau kupas ke dalam panci masak. Tambahkan air sebanyak 2 gelas belimbing atau 500 ml. Masak sampai air mendidih. Setelah mendidih, masukkan 100 gram gula pasir, garam setengah sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur merata, kemudian masak sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kacang hijau terlihat lebih bermekaran, teksturnya menjadi lembut dan terlihat sudah menyerupai pasta. Aduk-aduk terus sampai tekstur kacang hijaunya menjadi lembut dan kalis tidak nempel di panci. Gunakan api kecil ya bun supaya tidak gosong. Setelah tekstur kacang hijau menjadi lembut, airnya pun sudah habis. Matikan api kompor, kemudian pindahkan kacang hijau ke dalam mangkok. Ulek sebentar untuk memastikan kacang hijaunya benar-benar teksturnya menjadi lembut. Gunakan ulekan untuk menghaluskan. Jangan lupa ulekannya dilapisi dengan plastik supaya ulekannya tidak beraroma bumbu. Setelah kacang hijau teksturnya sudah halus semua, isian onde-onde siap untuk dibulat-bulatkan. Ambil secukupnya adonan kemudian dibulatkan. Satu resep isian onde-onde untuk 30 buah onde-onde ukuran sedang. Bulatkan kacang hijau tersebut atau isian onde-onde sehingga bentuknya bulat, kurang lebihnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Selanjutnya membuat kulit onde-onde, saya menggunakan tepung beras ketan putih, bukan ketan hitam ya bun, tapi ketan putih sebanyak 350 gram, garam setengah sendok teh, vanili bubuk 1 sendok teh, gula pasir 35 gram atau sekitar 2,5 sendok makan. Aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Tambahkan 1 buah kentang yang sudah direbus atau dikukus dan sudah dihaluskan. Saya pakai kentang ukuran sedang, bukan yang besar ya bun, yang sedang saja. Tambahkan air hangat sebanyak 270 ml. Air hangat ditambahkan atau dimasukkan secara bertahap sambil adonan diaduk-aduk. Bunda juga bisa menambahkan air, misal jumlah airnya ternyata kurang untuk mengadon adonan. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata supaya lebih gampang menguleninya. Bunda bisa gunakan tangan. Pastikan adonan tidak panas ya bun. Kalau adonannya tidak panas, uleni adonan menggunakan tangan sampai adonan tercampur merata, kalis, tidak nempel di wadah, dan adonan bisa dipulung atau bisa dibentuk. Bagi adonan menjadi 3 bagian karena saya akan membuat onde-onde warna-warni. Kalau bunda nggak pengen onde-ondenya diwarnain juga bisa ya bun, sesuai dengan selera masing-masing saja. Warnai adonan menggunakan pewarna makanan, warna kuning tua, merah muda, dan hijau muda. Hasilnya seperti ini kalau sudah dicampur dengan pewarna makanan. Ambil secukupnya adonan yang sudah diwarnai, pipihkan adonan tersebut di telapak tangan, jangan terlalu tipis supaya onde-onde tidak bocor ketika digoreng. Letakkan 1 buah isian onde-onde yang sudah dibulat-bulatkan dan sudah dibuat di awal tadi. Tutup isian onde-onde dengan kulit sampai tertutup rapat, kemudian bulatkan sampai bentuknya bulat. Setelah berbentuk bulat rapi, letakkan di atas wadah. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Setelah semuanya selesai dibulat-bulatkan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, supaya wijennya bisa nempel dengan baik dan tidak mudah rontok, celupkan adonan onde-onde ke dalam air, kemudian balur dengan wijen secukupnya. Remas-remas adonan onde-onde dengan wijen supaya wijen bisa nempel dengan baik dan tidak mudah rontok, sehingga nanti hasil onde-ondenya hasilnya cantik. Setelah selesai, onde-onde siap untuk digoreng. Untuk menggoreng onde-onde perlu trik-trik khusus supaya bunda bisa selamat saat menggoreng onde-onde. Caranya seperti apa? Simak videonya, jangan di skip ya. Pertama, siapkan minyak dalam jumlah banyak. Kemudian masukkan onde-onde yang akan digoreng ke dalam minyak tersebut. Kedua, pastikan semua bagian onde-onde terendam dalam minyak. Jangan sampai ada bagian onde-onde yang tidak terendam minyak, supaya ketika matang nanti onde-ondenya tidak retak dan tidak meletus. Ketiga, setelah semua onde-onde dimasukkan ke dalam minyak yang jumlahnya cukup banyak ini, nyalakan api, kemudian masak menggunakan api kecil. Keempat, ketika onde-onde sudah mulai naik ke permukaan, besarkan api kompor sedikit supaya kulit onde-onde cepat matang dan teksturnya tidak alot. Kemudian goyang-goyangkan onde-onde menggunakan serok penggorengan supaya onde-onde bisa mengembang. Goreng onde-onde sampai matang, sampai kulit onde-onde menjadi teksturnya keras, tandanya onde-onde sudah matang. Untuk mengetahui onde-onde sudah matang atau belum, gunakan serok penggorengan untuk menekan-nekan. Kalau tekstur kulit onde-ondenya sudah keras, tandanya sudah matang, onde-onde bisa diangkat dari penggorengan. Kalau tekstur kulit onde-onde masih empuk atau belum keras, kemudian onde-onde diangkat, itu yang membuat onde-onde menjadi kempes, sehingga nanti onde-onde tidak bisa berbentuk bulat seperti ini. Angkat onde-onde dari penggorengan dan tiriskan. Kalau bunda mau gunakan lagi minyak untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, matikan api terlebui dahulu, kemudian istirahatkan minyak kurang lebih 10-15 menit supaya suhunya normal, baru nanti bunda bisa gunakan lagi. Ingat ya, untuk menggoreng onde-onde jangan langsung goreng menggunakan minyak panas supaya onde-ondenya tidak meletus. Kalau menggunakan minyak hangat boleh, tapi jangan menggunakan minyak panas langsung untuk menggoreng. Setelah onde-onde selesai digoreng, kemas onde-onde supaya tampilannya lebih cantik. Untuk pengemasan saya menggunakan kesis warna hitam seperti ini, tinggal diletakkan aja onde-ondenya ke dalam kesis warna hitam seperti ini. Kalau bunda mau kemas menggunakan plastik juga bisa ya, kemas sesuai dengan selera. Setelah selesai pengemasan, onde-ondenya akan saya coba. Bentuk onde-ondenya kokoh, bulat, tidak kempes. Tekstur onde-ondenya pun kulitnya terasa lembut, tidak alot. Ketika dibelah, bagian dalam onde-onde terlihat kopong seperti ini. Dan yang penting, paling penting ketika goreng onde-onde, onde-ondenya tidak meletus. Itu yang paling penting ya bun, sehingga onde-ondenya selamat, bunda pun ikut selamat. Untuk rasanya saya akan coba dulu ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, khas onde-onde. Jadi karena menggunakan tepung beras ketan, jadi rasanya itu gurih, khas tepung ketan, dipadu dengan isian kacang hijau yang rasanya manis dan teksturnya lembut. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Oh ya, satu resep onde-onde menghasilkan 30 buah onde-onde. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kroket singkong menggunakan 1 kg singkong. Hasilnya ada 20 buah kroket singkong atau sebanyak ini ya. Caranya gampang, bahannya juga sangat sederhana sekali. Untuk bunda yang penasaran cara buatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik saya lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Resep dan cara membuatnya. Pertama, saya akan membuat isi kroket singkong. Di sini sudah saya panaskan sedikit minyak untuk menumis 2 siung bawang putih. Tumis sampai bawang putihnya menjadi sedikit layu. Tambahkan 3 siung bawang merah yang sudah diiris tipis. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum dan layu.
Selanjutnya tambahkan 2 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil atau daging ayam 100 gram yang sudah disuir. Tumis bawang merah, bawang putih, sosis kurang lebih sekitar 1 menitan. Kemudian masukkan 1 buah wortel ukuran sedang sekitar 85 graman, potong dadu kecil-kecil. Kentang 1 buah ukuran sedang sekitar 120 graman, dipotong dadu kecil-kecil. Tumis sebentar sampai semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air 300 ml atau pakai 1 gelas belimbing penuh juga bisa ya bun, sekitar 250 ml juga bisa ya. Aduk-aduk sebentar, kemudian masak sampai kentang dan wortel menjadi teksturnya empuk. Karena sebelum saya masak, kentang dan wortelnya tidak saya rebus dulu, jadi direbusnya sekarang ini ya. Kemudian kalau kentang dan wortelnya sudah empuk, masukkan 1 keping bihun sekitar 75 gram bihun jagung yang sudah direbus, sudah teksturnya sudah empuk ya. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, garam 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan atau sesuai dengan selera ya, garam serta gulanya sesuai dengan selera masing-masing, lada bubuk setengah sendok teh, penyedap rasa secukupnya, boleh pakai boleh tidak sesuai dengan selera masing-masing. Aduk semua bahan sampai tercampur merata, masak sampai airnya menjadi habis. Setelah airnya habis, isian kroket sudah siap untuk digunakan. Matikan api, kemudian sisihkan ya. Selanjutnya tahap kedua membuat kroket singkong. Saya menggunakan 1 kg singkong, kemudian dikupas, cuci bersih, dipotong-potong menjadi ukurannya lebih kecil seperti ini ya bun, supaya singkongnya cepat empuk ya. Kemudian kukus singkong tersebut. Di dalam kukusannya sudah panas ya bun, baru bunda masukkan singkongnya ya. Kukus singkong tersebut di dalam kukusan yang sudah panas sampai singkongnya menjadi teksturnya empuk. Untuk waktunya sesuai dengan singkong masing-masing ya, sekitar 30 menitan biasanya sih sudah matang atau sudah empuk. Setelah 30 menitan singkong bisa dicek apakah singkong sudah empuk atau belum. Kalau belum empuk silahkan dikukus kembali, kalau sudah empuk bisa langsung diangkat. Setelah diangkat dari kukusan, bersihkan singkong dari sumbu atau bagian tengah singkong ya bun. Haluskan singkong dalam kondisi panas supaya lebih lembut dan lebih gampang dihaluskan. Setelah singkong halus, tambahkan garam 1 sendok makan, 1 butir kuning telur, kuningnya saja ya bun, putihnya nanti digunakan untuk celupan ketika mau dipanir. Margarin 1 sendok makan. Selanjutnya uleni bahan sampai tercampur merata. Kalau bunda mau menambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk juga bisa ya, biar rasanya lebih gurih. Selanjutnya mencetak kroket singkong. Ambil 1 sendok makan singkong atau 1,5 sendok makan singkong juga bisa ya. Pipihkan singkong tersebut. Kemudian masukkan 1 sendok teh sayur atau isian kroket yang sudah dibuat ya bun, sayur bihun gitu ya, yang sudah dibuat, masukkan ke dalam singkong yang sudah dipipihkan. Selanjutnya tutup singkong tersebut, pastikan rapat ya bun, kepal-kepal dan bulatkan. Selanjutnya tata dalam wadah singkong yang sudah diisi. Lakukan hal yang sama sampai semua singkong diisi dengan isian sayur atau bihun dan bulatkan semuanya ya.
Setelah semua singkong diisi dan dibentuk bulat-bulat, hasilnya seperti ini ya bun, satu resep. Kemudian untuk isian sayur atau bihun, satu resep ini sebenarnya digunakan untuk 2 kilo singkong. Karena saya menggunakan 1 kilo singkong jadi masih separoh ya. Selanjutnya saya siapkan bahan pencelup. Untuk pencelup saya menggunakan 1 butir putih telur. Tambahkan dengan 2 sendok makan air, kocok sampai tercampur. Selanjutnya siapkan 150 gram tepung panir atau tepung roti. Celupkan singkong yang sudah dibulat-bulatkan ke dalam putih telur. Balur singkong tersebut di tepung panir atau tepung roti sampai merata. Kemudian tata kroket singkong tersebut di wadah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah kroket singkongnya selesai dipanir, hasilnya seperti ini ya bun. Selanjutnya simpan di kulkas sekitar 1 jaman supaya tepung panirnya atau tepung rotinya tidak cepat lepas atau tidak buyar ya. Kebetulan saya membuatnya ini malam hari, jadi akan saya simpan semalaman di kulkas. Baru saya goreng di pagi harinya. Saya simpan dulu di kulkas ya. Setelah pagi hari, kroket siap untuk digoreng. Jadi bunda bisa simpan 1 jam ya, 1 jaman atau semalaman juga boleh ya. Goreng kroket di minyak yang sudah panas, goreng sampai matang atau menjadi keemasan. Jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Setelah kroket singkongnya matang menjadi kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Goreng semua kroket sampai semuanya matang ya. Setelah kroket matang, tiriskan di atas tisu supaya kroket singkong tidak terlalu berminyak. Selanjutnya bisa langsung dikemas supaya lebih cantik. Untuk pengemasan saya menggunakan kertas bolu ukuran 10,5 cm. Kemudian letakkan 1 buah kroket singkong ke dalam kertas. Tambahkan 1 buah cabai rawit hijau. Letakkan di bagian tengah-tengah seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai semua, langsung aja akan saya coba rasa dari kroket singkong yang bahannya sangat ekonomis ini. Saya akan coba belah kroket singkongnya. Ini masih hangat ya bun. Kalau masih hangat, teksturnya itu garing banget di luarnya, empuk banget di dalamnya. Kalau sudah suhunya sudah normal, sudah suhu biasa, teksturnya tidak segaring ini ya bun. Untuk rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, tapi singkongnya atau kulit kroketnya kurang gurih kalau menurut saya bun. Kalau bunda pengen gurih, boleh ditambah dengan lada bubuk dan bawang putih bubuk, jadi rasanya akan lebih perasa gurihnya. Kalau tadi saya menggunakan garam dan margarin, menurut saya itu kurang gurih ya. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Hari ini saya akan membuat cemilan yang gurih dan enak banget, yaitu kroket kentang isi ayam. Untuk membuatnya tidak perlu pakai alat khusus, mixer, oven, atau blender ya bun. Pokoknya gampang banget cara membuatnya. Yang penasaran resepnya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 1 kg kentang yang sudah dikupas, cuci bersih, kemudian dipotong-potong. Jangan lupa kentangnya direndam air supaya kentangnya tidak hitam ya bun.
Kemudian goreng kentang tersebut ke dalam minyak panas. Goreng kentang sampai matang, teksturnya empuk dan bagian luar kentang berkulit, tandanya kentang sudah matang. Setelah kentang matang, angkat dan tiriskan. Haluskan kentang menggunakan ulekan seperti ini aja bun, dengan diulek-ulek. Yang penting kentangnya panas. Kalau kentangnya panas, terasa lebih mudah dan lebih empuk untuk dihaluskan. Setelah kentang selesai dihaluskan, hasilnya seperti ini, teksturnya sudah halus. Ini kentang yang pertama ya bun. Nah, kentang yang kedua juga sama, kalau sudah matang, panas-panas langsung dihaluskan. Kalau semuanya sudah dihaluskan, hasilnya sebanyak ini. Kentang yang sudah dihaluskan, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat isian kroket kentang. Lelehkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tumis bawang putih sebanyak 3 siung yang sudah dicincang halus. Tumis sampai bawang putih layu dan harum. Kemudian masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang. Tumis sampai bawang layu dan harum. Tambahkan 250 gram daging ayam yang sudah dicincang. Tumis daging ayam sampai berubah warna. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Tambahkan 1 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Saya pakai ukuran wortel 100 graman atau ukuran sedang. Daun seledri 1 batang diiris tipis. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Tambahkan garam 1 sendok teh atau sesuai dengan selera, lada setengah sendok teh, pala bubuk 1/4 sendok teh, kalau tidak suka tidak pakai tidak apa ya, gula pasir 1 sendok makan atau sesuai dengan selera. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Tambahkan larutan kental manis dari setengah saset kental manis ditambah air totalnya 100 ml. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Kalau larutan kental manisnya mau diganti susu cair atau susu UHT atau santan juga bisa ya, sesuai dengan selera saja. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, cek rasa apakah rasanya sudah pas atau belum, wortelnya sudah empuk atau belum. Kalau sudah rasanya cocok, wortelnya pun sudah empuk. Selanjutnya, tambahkan larutan tepung terigu dari 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air, kemudian tuang ke dalam adonan isian kroket. Aduk-aduk sampai tercampur merata, masak sampai airnya habis. Setelah airnya habis, rogut ayam untuk isian kroket kentang sudah matang, angkat dan sisihkan. Selanjutnya membuat kulit kroket. Lelehkan 2 sendok makan margarin. Kentang yang sudah dihaluskan di awal tadi merupakan awal dari pembuatan kulit kroket kentang, tapi harus dilakukan di awal supaya kentang dalam kondisi tidak panas, sehingga ketika dicampur dengan adonan, tekstur kentangnya tidak terlalu lembek. Ketika digoreng, hasil kroketnya pun tidak mudah pecah. Itu kuncinya bun. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus ke dalam margarin yang sudah dilelehkan. Tumis bawang putih tersebut sampai layu dan harum. Setelah bawang putih layu dan harum, masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Kecilkan api, aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan larutan kental manis dari setengah saset kental manis ditambah air, totalnya menjadi 100 ml. Aduk-aduk, masak menggunakan api kecil sampai adonannya kalis. Setelah adonan tepung terigu kalis, angkat dan sisihkan. Adonan seperti ini mirip dengan adonan untuk membuat kue sus ya bun. Ya, karena kroket kentang berasal dari Belanda, jadi mungkin mereka lebih suka dengan makanan yang seperti ini bahan-bahannya ya. Oke, selanjutnya siapkan kentang yang sudah digoreng dan sudah dihaluskan di awal tadi. Ini kondisinya sudah tidak panas ya bun. Kemudian masukkan tepung terigu yang baru saja dimasak. Tepung terigunya dalam kondisi panas, langsung aja dicampur dengan adonan kentang ya bun. Tambahkan juga garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Aduk menggunakan tangan sampai tercampur merata.
Setelah tercampur merata, adonan kulit kroket siap untuk digunakan dan ini rasanya sudah gurih dan enak ya bun. Oke, selanjutnya membentuk kroket kentang. Ambil secukupnya adonan kulit kroket, saya timbang per adonannya 40 gram. Kalau bunda mau jual per ukurannya 35 gram juga bisa ya. 35, 40 menurut saya itu ukurannya pas ya. Kalau 50 ke atas biasanya ukurannya lebih besar. Kalau nggak ada timbangan bolehlah diasal kira-kira aja menggunakan sendok gitu ya bun. Pipihkan adonan kulit kroket, masukkan isian rogut ayam yang sudah dibuat di awal tadi secukupnya saja, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti bisa jebol ketika digoreng, jadi bisa ambiar deh. Aduh sayang banget ya bun. Tutup kulit kroket tersebut sampai benar-benar tertutup rapat ya, isiannya benar-benar tertutup rapat, kemudian tinggal dibentuk bulat ataupun memanjang sesuai dengan selera. Kurang lebihnya seperti ini ya bun, saya bentuk memanjang aja, kemudian tata di dalam wadah yang bersih. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Satu resep menghasilkan 23 kroket kentang. Setelah semua kroket kentangnya selesai dibentuk, celupkan kroket kentang ke dalam kocokan putih telur. Boleh menggunakan kocokan putih telur ataupun menggunakan telur utuh. Kalau menggunakan telur utuh biasanya ketika digoreng nanti busanya tuh banyak banget ya bun, karena ada kuning telurnya. Kalau menggunakan putih telur seperti ini tidak begitu banyak busanya. Untuk jumlahnya saya menggunakan 2 butir putih telur saja ya. Selanjutnya bulirkan kroket ke dalam tepung roti. Tepung roti yang saya gunakan sudah saya blender sehingga teksturnya lebih halus. Tapi kalau tepung rotinya tidak di blender atau tidak dihaluskan tidak mengapa. Bulirkan kroket ke dalam tepung roti pelan-pelan sambil dikepal supaya tepung rotinya menempel dengan kroket. Simpan kroket ke dalam freezer kurang lebihnya sekitar 1 jaman supaya tepung rotinya tidak mudah rontok ketika digoreng nanti. Kroket kentang juga bisa dijadikan frozen food, tahan di kulkas sampai 1 bulanan. Yang penting di wadah yang tertutup rapat di dalam freezer cara menyimpannya. Nah, kalau mau goreng, bunda tinggal ambil secukupnya. Kali ini saya tidak goreng semuanya ya bun, saya goreng secukupnya saja karena sisanya bisa dijadikan stok cemilan yang bisa saya goreng sewaktu-waktu. Untuk menggoreng kroket kentang ada tips khususnya nih bun. Pertama, minyak yang akan digunakan kondisinya harus benar-benar panas. Kalau tidak panas nanti kroketnya lebih banyak menyerap minyak dan tekstur kroket ketika matang menjadi lembek. Lebih diutamakan goreng kroket dengan minyak yang banyak sampai kroket terendam minyak. Berhubung minyak lagi mahal, saya menggunakan minyak secukupnya saja. Yang penting saat membalik kroket kentang kondisinya kroket kentang sudah kokoh, tidak lembek. Enaknya menggunakan minyak yang banyak saat goreng kroket kentang, tidak perlu dibolak-balik. Itu enaknya menggunakan minyak yang banyak. Yang kedua, goreng menggunakan api sedang, jangan menggunakan api kecil supaya kroket kentang bagian luarnya cepat matang dan cepat garing, yaitu gorengnya dengan api sedang. Yang ketiga, goreng kroket kentang sebentar saja, jangan terlalu lama karena kroket kentang sebenarnya sudah matang. Kulit kroket sudah matang, dalam kroketnya pun sudah matang sehingga menggorengnya cukup sebentar saja. Setelah kulit kroket berwarna kuning keemasan, angkat, tiriskan, dan sajikan. Itu beberapa tips sederhana menggoreng kroket kentang. Semoga tipsnya bermanfaat dan tidak ada drama lagi menggoreng kroket kentang yang ambiar-ambiar sudah tidak ada ya bun. Kroket kentang rasanya kurang pas kalau tidak ada yang pedas-pedas ya bun. Tambahkan cabai rawit hijau pada kroket kentang tersebut. Boleh juga kok menggunakan saus sesuai dengan selera saja. Setelah 10 menit kemudian video ini berjalan sampai juga ke tahap mencoba atau icip-icip kroket kentang rasanya seperti apa ketika dibelah bagian dalam kroket kentang seperti ini bun. Ini rogut ayamnya, aduh maaf nih bun, cabenya jatuh sendiri ya bun. Oke, untuk rasanya saya coba terlebih dahulu, jangan lupa pakai cabai rawit hijau supaya lebih maknyus lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya enak banget. Kulit kroketnya tuh lembut, kerasa banget kentangnya, enak, gurih, lembut. Ditambah bagian dalamnya ada rogut ayam. Tadi pas makan saya tambah dengan cabai rawit. Wah, rasanya tuh bener-bener mantep bener bun. Rasanya gurih, enak. Pokoknya bunda wajib coba, nggak sia-sia bikin berjam-jam. Bunda bisa dapetin kroket kentang yang pecah dan lumer di mulut.